Gue ngeliat lu nih kayak ngeliat foto gue sekian puluh tahun lalu. Coba kita cari yuk perbedaan kita yuk, karena udah sama banget loh. Hai, selamat sore semuanya. Saya Kak Rose, dan hari ini seperti biasanya setiap sore jam 4 ya kita ketemu di acara Ruby No Secret. Wah. Oke, udah siap ya? Kita senang-senang hari ini karena ada banyak bintang tamu yang cantik-cantik yang akan kita ajak ngerumpi. Tapi sebelumnya ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari dunia maya ya, ini dari Instagramnya Bunda Syarita Abdul Mukti. Ini pas acara ulang tahun anaknya yang kedua, kedua ya, bener kan kedua ya, Syakila. Terus, nah yang istimewa adalah datanglah itu bapaknya Syakila alias mantan suaminya Bunda Syarita. Ya mengingat bahwa pada saat keributan perceraiannya itu cukup dramatis begitu. Jadi pemandangan seperti ini tuh begitu menarik perhatian netizen. Apalagi captionnya Bunda Syarita dong, baikan. Bukan balikan sama mantan katanya gitu ya. Coba kita lihat ada videonya gak sih? Oh kita lihat videonya seperti apa sih? Ucapkan selamat panjang umur. Pakai Ya dari sini aja sayang. Oh mau ya bener sini. Terima kasih anakku. I love you. Udah. topinya dibuka dulu. Oh ya topinya dibuka. Topinya dibuka. Lauknya diambil. Selamat panjang umur gitu ya. Gitu ya. Ya oke baiklah. Nah menjadi pertanyaan saya, Jennifer Dunn kemana ya kan? Bagus gitu. Oke, aku suka nih tepuk tangan nih. Penonton saya rame ya. Ada tuh aku cari-cari beritanya. Ternyata Jennifer Dunn karena situasi pandemi virus COVID-19 ini, dia yang harusnya menjalani sidang perceraian dengan suaminya yang namanya Bobby itu ditunda. Apa? Dia belum cerai juga secara resmi. Wow. Ya, itu aja sih sebenarnya ingin aku sampaikan. Next yang berikut. Nah yang berikut ini juga dari dunia maya, ini dari netizen, berita netizen ini yang kemudian viral. Kenapa? Karena ini loh, ini seorang netizen yang bernama siapa gitu ya. Siapa sih namanya? Dia itu mendapatkan kiriman makanan yang diantar melalui ojek online. Awalnya begitu datang satu dia GR, dia pikir wih dapat kiriman dari siapa nih ya kan. Ada perhatian banget sih ngirim makanan. Ternyata itu adalah pesanan yang harus dibayar tunai alias dia harus bayar. Padahal orang dari satu rumahnya itu nggak ada yang pesan makanan apa-apa. Satu, tapi karena dia kasihan ya udahlah dibayar karena tagihannya sekitar 200.000 lebih. Nggak berapa lama datang lagi dua. Makanan yang tidak dia pesan juga dipesan pembayarannya tunai. Dia juga nggak pesan tapi nggak enak, dia bayar lagi lah 200 sekian. Terus sampai jam 3 itu kurang lebih ada 6 pemesanan ya. 200, pokoknya totalnya 1 juta lebih lah begitu ya. Ini dia bilang gini, jadi dari jam 3 sampai jam 8 totalnya ada 6 atas nama ini. Disebutin aja ya nih orang-orang iseng ini namanya Alohot, atas nama Rinaldi dan atas nama Ari dengan total pembayarannya 1,6 juta. Rata-rata pesanannya 275.000, hampir 300.000. Pokoknya akhirnya banyak sampai total semua 11 tuh makanan datang yang gak dia pesanan dari ini. Si Alohot, Rinaldi sama Ari. Dan ya lama-lama kan dia bayar, lama-lama kan ya ampun itu duit kan masa sekarang juga repot. Dia gak bayar ke ojek online yang gak tega, tapi bayar juga kantongnya yang gak tega gitu. Akhirnya ya udah. Sampai ini nih dia bilang ada orang ojek online-nya juga yang sampai pasrah gitu ya. Ya udahlah saya ikhlas gitu ya, mungkin saya kurang amalnya, itu kan sedih banget ya yang kayak gitu ya. Tapi untunglah sekarang sudah diurus sama ojek online-nya ya, sehingga mungkin akan ada refund gitu ya. Cuman ini yang namanya si Alohot, Ari sama Rinaldi itu ya, gak bener, bercanda macam apa itu ya. Oke ini ada komennya ya, bisa jadi yang ngerjain si bapak ojolnya loh, zaman gini gak bisa lihat cerita dari satu sisi guys, be smart. Ya terserah dia mau ngerjain siapa. Nggak harus smart, itu orang mau ngerjain siapa juga tetap aja nggak bener ya. Oke next yang berikut.
kayaknya punya dendam kesumat sama yang punya alamat sampai segitunya ngerjain orang. Kasihan abangnya sama dan yang punya alamat nggak tahu apa-apa. Ya ampun, orang jahat dimusuhin begini nggak ada ampunnya ya. Iya, nih aku setuju sama yang ini. Next, yang berikutnya satu lagi. Ditolak cintanya atau punya dendam kali ya elah zaman sekarang ya. Cinta ditolak, makanan datang harus bayar sendiri. Repot. Oke. Nah, itu adalah berita-berita yang ada di dunia maya. Sekarang kita langsung menuju ke dunia nyata. Ada artis cantik yang akan kita ajak gerumpi. Ada Mas Ayu Anastasia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mas Ayu Anastasia, artis berusia 36 tahun yang mengawali karir sebagai model di tahun 1998 ini dikabarkan rujuk dengan mantan suaminya Lembu Wiworo Jati, vokalis band Club Actis yang resmi bercerai pada tahun 2016 setelah 8 tahun pernikahan. 8 Maret lalu, keduanya mengunggah foto di Instagram bersama sang putri yang membuat netizen mempertanyakan hubungan mereka dan banyak yang mendoakan agar keduanya segera rujuk. Mereka pun kerap membagikan kebersamaan di Instagram masing-masing saat merayakan ulang tahun sang putri. Sementara itu, pemain sinetron ABG ini dalam sebuah acara televisi di tahun 2019 mengakui sudah memiliki kekasih seorang duda anak dua bernama Reno Zulkarnain yang sudah dikenalkan kepada putrinya, namun saat itu dirinya belum memikirkan untuk segera menikah. Benarkah Mas Ayu Anastasia rujuk dengan mantan suaminya Lembu Wiworo Jati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Mas Ayu di sini. Hai. Aduh, apa kabar sih kamu? Alhamdulillah baik. Oke, ini dalam situasi seperti ini udah nggak syuting-syuting berarti ya? Enggak, sama sekali. Jadi enggak. kamu ngapain aja selama 3 minggu ini? Kan anakku kan sekolah online kan, jadi itu benar-benar harus bangun dari subuh. Jadi tiap hari tuh begitu. Bangun subuh? Dia subuh. Oh, Jadi terus? otomatis kan akunya juga bangun. Iya, kan? iya. Aku olahraga, nunggu dia sampai habis sholat duha, baru mulai. Oh, terus habis gitu siang-siang itu ngapain? Pesan makanan gitu ya online, kalau aku gitu. Enggak sih, Enggak? enggak. Suka ada aja yang ngirimin ke rumah. Oh, tapi kamu nggak justru bayar sendiri kan? Enggak. Oke. Coba kita lihat ada foto-foto metamorfosanya Mas Ayu dari Masya ke Masya. Kesel kan? Kesel ya? Kayaknya nggak ada perubahan soalnya dari diri dia. Iya. Kecuali yang itu kali itu yang di pojok kayak rame-rame ya. Masih inget gak sih masa itu? Umur berapa itu kamu dulu? Itu umur 19, berapa ya? 18. Iya, 18. 18. Masih suka ketemu sama teman-teman yang itu foto di situ nggak sih? Udah ada yang Masih. jadi pejabat daerah ya kan? Masih. Masih suka ketemu? Ada arisan reuni gitu nggak? Enggak ada sih. Cuma kita masih keep kontak semuanya. Oh, Oke. Ini dari masa-masa ini semua, menurut kamu yang paling menjadi tonggak dalam kehidupan kamu tuh yang mana? Pas aku punya anak. Pas punya anak ya. Itu momen yang paling membahagiakan banget. Pengen punya anak lagi? Pengen pastinya. Oke. Udah ada calonnya? Ya doain aja. Oke, jadi Mas Ayu juga kan dikenalnya banyak main di sinetron. Coba kita lihat ini ada kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Mas Ayu. Berikut ini. Kenapa sih lo ngeliatin TV kayak gitu? Heh, lo berani ngebentak anak kelas 3? Cari ribut lo ya? Kita bukannya cari ribut. Gue kan nanya baik-baik sama lo, kenapa lo manggil kita? Langsung nyolot gitu dong. Lo yang namanya Desi kan? Dari sejak penataran sampai sekarang belum berubah juga lo ya? Dandanan kayak apaan nih? Ini sekolahan tau nggak? Lo cari ribut deh, kita tuh nggak ganggu lo, jadi lo nggak usah resem kita dong. Tentang senior lo. Jadi lo berani sama gue, hah? Apa? Ada apa, Des? Enggak, gue cuma mau nanya, buat pesta amal itu jadi kan? Jadi kok. Nyokap lu bisa datang kan buat ngasih kata sambutan? Nggak tahu deh, abis dadakan sih. Kalian ngomongin apaan sih? Jadi lu belum tahu, Fer. Desi ini kasih usul bagus buat pesta OSIS tahunan kita kali ini. Kalau saja waktu itu aku berani untuk ngomong sama kamu dan papa kamu, mungkin Mas Hadi masih hidup. Sekarang aku benar-benar kehilangan suami aku. Dan aku rasa ini semua ada pembalasan untuk aku. Gimana? Kamu takjub sendiri loh melihat diri kamu sendiri. Enggak, itu kayak yang pas syuting ABG tuh kayak oh my god, kayak dulu berasa keren banget gitu. Pas ngeliat sekarang tuh kayak Ternyata kayak gitu ya dulu. iya, soalnya anakku aja bilang kayak kok suaranya berubah sih? Kok suara nggak kayak dulu gitu? Iya, suara dulu tuh lebih ngebas gitu ya? Enggak,
kalau kata anakku ya lebih cempreng, lebih kayak Yang iya, dulu kayak lebih anak cempreng. kecil. Oh iya, kamu nggak ngerasa tapi ya? Enggak. Sekarang kayak lebih agak Tapi kamu ngebas. tadi lihat sinetron kamu yang terakhir yang sedih itu kamu ikut serius gitu melihatnya. Lupa itu judul yang mana. Saking banyak. Itu judul yang mana ya? Judul yang mana? Saking banyaknya sinetron yang dimainin ya. Kamu tuh kalau ke depan nih ya lihat kayak itu dari mulai kamu SMA sampai udah jadi peran ibu-ibu gitu. Punya nggak sih kebayang kamu mau main sinetron sampai kapan gitu Mas Ayu? Pernah sih gitu. Sampai kapan ya gitu. Tapi cuma kayak terlintas aja gitu. Sampai kapan ya? Syuting-syuting kayak gini. Kalau misalnya kamu nggak main sinetron, kira-kira kamu mau jadi apa? Aku sih pengennya cita-citanya jadi berumah tangga aja. Oh, oke. Iya. Syaratnya apa tuh? Apa? Bisa jadi ibu rumah tangga kalau? Kalau udah nikah lagi. Oh iya, oke. Coba kita lihat nih, apa sih? Ya ampun, pertanyaannya berat banget. Kita lihat aja dari Instagram, postingan Instagramnya aja, Instagramnya. Nah, yang ini nih. Ini ulang tahun anak kamu ya? Enggak, ini nikahan adik aku. Oh, ini nikahan adik kamu. Terus kamu datang gitu komplit sama bapaknya. Oh enggak, kalau Sama aku ibu. kan emang dari hari sebelumnya itu emang udah stay di sana. Cuma kan Stay di mana maksudnya? di hotel Oh, oke. gitu. Jadi sama anak aku. Nah, ya gimana pun juga kan maksudnya karena ada anak itu kan kita masih berhubungan baik lah gitu. Jadi ya otomatis bapaknya Samara diundang. Oh, enggak, tapi ini kawinan saudara kamu, Adik aku adik kamu, tapi Lembu masih datang. datang emang diundang. Nah ini kan orang nggak terbiasa gitu dengan hubungan yang masih seperti itu gitu ya. Gimana kalian bisa tetap menjadi bagian dari keluarga walaupun hubungannya udah berbeda? Ya kalau kita sih berdua lebih kayak santai ya gitu karena apapun yang kita lakuin itu memang buat anak gitu. Ya maaf kalau misalkan ada kayak banyak pihak-pihak yang mungkin ngerasa yang gimana gitu sih, gitu kan. Cuma ya sama sekali nggak ada maksud lain karena gimana pun juga sampai kapanpun gitu kita akan tetap berhubungan karena buat sama. Oke. Karena dan banyak orang kemudian yang mikir jadinya gini, rujuk nih, Mas Iya. Ayu Lembu. Banyak gitu yang berpikiran seperti itu cuma kalau dari inner circle aku sendiri nggak Tahu bahwa ini karena memang hubungan kalian seperti itu, jadi nggak rujuk nih. Enggak ya. Oke. Tapi ada awkward gitu nggak sih? Maksudnya kalian hubungannya udah berbeda, tapi masih ke keluarga kamu masih datang Lembunya. Mungkin kamu juga keluarga sama, dia juga. Iya sama kakaknya juga aku masih suka WhatsAppan. Kemarin dikirimin makanan gitu. Jadi maksudnya kalau aku sendiri gitu, aku tidak pernah mau memutus tali silaturahmi gitu. Jadi gimana pun juga ya karena ada si anak ini ada si Samara, gimana pun sampai kapanpun kita akan tetap jadi bagian keluarga gitu ya. Prosesnya cepatkah dari awal bisa begitu atau ini adalah sebuah adjustment gitu? Prosesnya sih ya kalau dibilang lama sih lama ya gitu. Cuma ya penyesuaian gitu. Sampai ada satu momen yang bikin akhirnya secara sendirinya sih ya udahlah mungkin gitu dari kedua belah pihak gitu kan. Ya ada anak mau gimana juga gitu kan susah gitu ya. Tapi kan ini hubungan yang baik sekali ya buat anak, terutama karena banyak orang tua kan yang belum bisa menjadi yang seperti itu. Bisa nggak kamu kasih mungkin apa ya, kamu belajar dari proses kamu, kira-kira apa sih syaratnya supaya orang tua itu tetap bisa baik, tetap bisa punya hubungan yang silaturahmi tetap terjaga walaupun hubungannya bentuknya sudah berbeda? Kalau dari aku sendiri ya, karena gimana pun juga, misalkan udah ada anak itu dia adalah bapak dari anak gitu. Kalau misalkan kayak bermusuhan atau bertentangan terus-terusan gitu mau sampai kapan gitu, karena kan memutuskan suatu kayak misalkan masa depan anak tentang sekolah anak itu sendiri mesti gitu nggak bisa cuma kita satu sisi gitu karena ya dulu kan berdua gitu kan. Jadi gimana pun juga ya ini anak masih punya bapaknya atau ibunya gitu. Jadi ya harus mengalahkan ego kita masing-masing sih. Dan kalian berdua kan ya maksudnya kehidupannya belum ada yang berubah juga gitu. Lembu kan masih seperti itu, kamu juga masih seperti ini. Kira-kira kebayang nggak kalau ada salah satu yang berubah itu juga akan merubah harmoni yang sekarang udah terbentuk itu? Oh iya pasti. Tapi belum kepikiran akan melakukan apa? Enggak sih ya, begini aja. Coba ini kita lihat tadi ada komen netizen ya tadi yang mengomentari postingan kamu nih. Rujukkah? Semoga, amin. Yang berikut coba komen netizen bunyi apa nih? Rujuk please gitu.
Ada lagi, nggak ada. Semuanya tentang rujuk-rujuk. Kalau kamu ada yang mengharap, ada yang bahkan meminta gitu kamu rujuk, kamu jawab apa? Aku sih diemin aja. Aku orangnya nggak mau terlalu kayak ambil pusing. Mungkin ada gimana ya, mungkin kayak misalkan ya aku nggak tahu gitu Lembu udah punya pasangan apa belum gitu kan. Cuma kayak aku sendiri. Kamu gitu. nggak tahu? Nggak, dan buat aku itu bukan, ya it's not my business gitu. Oke. Maksudnya ya udah yang penting hubungan aku sama dia, masalah Samara itu lancar kalau aku gitu. Oke, soalnya kalau kalian punya pasangan, berarti kan ada orang lain juga dalam kehidupan anak kamu. Iya, Iya, pasti. nggak ada rasa gimana gitu, nggak. Ya karena gini, gimana pun juga ya kalau misalkan menerima aku ya satu paket gitu. Misalkan aku pun begitu gitu. Misalkan dengan Jadi pasangan kamu nanti harus menerima paket, kamu punya anak dan kalian hubungannya masih baik dengan iya. bapaknya, seperti itu ya? Itu kurang lebih ya? Karena kan aku nggak mungkin misalkan aku punya, misalkan one day aku nikah lagi gitu. Terus aku cuma nanya sama pasangan aku terus nggak nanya sama bapaknya. Gila, nggak Jadi mungkin banget. adjustmentnya cukup Iya. banyak yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita tanya Andai. Mana sih Andai? Oh, itu dicontekan aku ya. Oke, ini ada Andai ya. Ini pertanyaan Andai. Nanti pas anak kamu udah gede nih, dia tuh naksir dan pacarnya itu anak band. Apa yang akan kamu beri nasihat buat anak kamu? Ayo. Sekarang aja aku suka nanya sama anak aku, udah ada yang dia taksir apa belum? Oke. Kalau ternyata dia sukanya anak band, kan kadang-kadang suka gitu tuh. Iya, aku sih nggak masalah, soalnya pasti aku yakin banget pasti bapaknya nggak akan pasang badan duluan dibanding aku. Karena begitu, kayak misalkan urusan perempuan aja gitu, kayak aku sama anakku, aku misalkan kayak stres, aku masih suka WhatsApp bapaknya, ini gimana nih, ini gimana? Iya, kamu kan perempuan, kamu ibunya kan lebih tahu gitu, jadi kayak yang, oh my god, dia coba gitu kan, ini anak udah mulai gede ya gitu. Jadi kadang-kadang akunya juga kayak stres sendiri. Cuma kalau misalkan kayak urusan one day Samara misalkan punya pacar apa naksir-naksir. segala macam, pasti bapaknya akan pasang badan duluan. Bukan aku sih, langsung kalau aku- menginterogasi dari iya, bapaknya ya, kalau aku, gitu. oh ya udah, kalau aku kayak lebih santai deh. Kalau kamu nggak ada nasihat anak band gitu, pacaran sama anak band, ada nggak nasihatnya buat sama Enggak, karena kita nggak bisa sama ratain semua orang. Oke. Tapi buat kamu yang terpenting kalau anak kamu nanti suka-sukaan apa? Yang paling penting nasihatnya? Kalau Samara itu dia bilang aku yang suruh cariin pacar, jadi aku nggak khawatir. Oh iya, kriteria mama kayak apa kriteria Oh, mama? oke, karena aku sempat nanya waktu sama Samara kan, Kak, masa nggak ada kamu taksir sih? Kenapa sih emang Ceces mau aku udah taksir-taksiran? Ceces aja cariin. Oh baiklah, tenang. Awas aku pilih. Yang penting buat mama adalah cowok yang pinter, 2, yang soleh, yang 3. yang sayang. Oke, baiklah. Yang berikutnya. Berikutnya. Andai suatu saat Lembu ngajak rujuk. Kayaknya enggak deh. Enggak mungkin. Masa sih? Enggak. Jangan bilang nggak mungkin loh. Apapun mungkin terjadi. We never know gitu. Iya. Maksudnya, kita nggak pernah tahu. Cuma maksudnya nggak ada dalam terbayang, pikiran nggak kamu. dalam pikiran aku sama sekali. Oke. Andai kamu lagi dekat sama cowok nih misalnya ya. Cowoknya dekat sama kamu, tapi penghasilannya masih nggak jelas gitu. Tapi dia baik dan sayang dan menerima kamu apa adanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku orangnya tapi yang jalanin aja. Jalanin aja. Jadi nggak masalah itu. Enggak. Which is itu artinya berarti kamu juga harus tetap bekerja gitu. Nggak bisa jadi ibu rumah tangga aja. Pasti one day aku bisa jadi ibu rumah tangga. Masih harus optimis. Harus dong. Oke, sekarang kita mau nelpon ada satu orang nih yang kemarin viral. Dia itu penyanyi di Manado ya. Dan kemarin viral karena dia bikin TikTok, dia mengcover lagunya Ari Lasso dan mukanya orang ini mirip banget sama Ari Lasso. Sampai Ari Lasso ketika melihat itu mikir ini kayaknya gue nyanyi di mana ya? Kita nelpon ada Kevin Tan. Hai Kevin. Wow, ini Ari beneran mirip Lasso. Hai. Halo, Ben. Astaga Kevin, kamu dengan tampilan yang agak buram-buram gimana ini makin mirip banget loh sama Ari Lasso. Sumpah mirip banget. Kevin, aku dengar informasi katanya dari dulu emang banyak banget orang bilang kamu tuh mirip Ari Lasso. Tapi kamu sempat nggak pede sampai akhirnya rambut kamu gimbalin supaya nggak mirip-mirip amat sama Ari Lasso. Betul kayak gitu? Betul banget, Mbak. Emang kenapa sih Iya, sampai Mbak. harus menggimbalkan rambut biar nggak dikira Ari Lasso? Mau pingin jadi diri sendiri sebenarnya sih. Oke. Terus
berhasil nggak? Apa? Berhasil nggak? Ketemu nggak jati diri sendiri? Nggak dapat. Malah terus dipanggil Ari Lasso sama orang-orang. Ya udahlah, itu rezekinya di situ ya. Nah, Kevin, kan kemarin kamu bikin TikTok mengcover lagunya Ari Lasso ya. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat seperti apa TikTokannya ya. Kita lihat.